Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah anak-anakku kita ketemu kembali dalam pelajaran kimia untuk kelas 11. Kali ini dengan judul Kesetimbangan Kimia. Bersama saya Ibu Trining Puspitaningsih Jatmiko. Sebelum belajar, marilah kita memohonkan ilmu, rezeki, dan amalan yang berkah agar apa yang kita pelajari kali ini memberikan manfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, rezeki yang halal, dan amalan yang diterima. Amin ya robbal alamin. Di alam sekitar kita banyak terjadi reaksi-reaksi kimia, antara lain fotosintesis, pembakaran bahan bakar, dan perkaratan logam. Fotosintesis adalah proses kimia yang mengubah karbon dioksida dan air menjadi glukosa dan oksigen. Reaksi ini berkataliskan klorofil dan menggunakan sinar matahari untuk reaksi. Reaksinya adalah 6 CO2 gas ditambah 6 H2OL menghasilkan C6H12O6S plus 6 O2 gas. C6H12O6 ini adalah glukosa ya. Pada reaksi pembakaran bahan bakar bensin menghasilkan energi untuk menjalankan kendaraan. Ini pada semester kemarin ya kita belajar reaksi pembakaran bensin itu juga menghasilkan CO2 dan H2O. Pada reaksi perkaratan logam, misal besi, terjadi karena reaksi antara logam dengan oksigen di udara. Reaksi-reaksi tersebut merupakan reaksi kimia satu arah atau irreversible. Jadi istilahnya reaksi yang tidak bisa kembali, yaitu reaksi kimia di mana zat-zat hasil reaksi tidak dapat kembali lagi menjadi zat-zat semula. Apabila air dalam sebuah tempat tertutup atau sistem tertutup pada suhu kamar dipanaskan, beberapa molekul air pada permukaan akan bergerak cukup cepat untuk lepas dari cairan dan menguap. Apabila air berada dalam ruang terbuka, tidak mungkin molekul-molekul air akan kembali lagi, sehingga uap yang terbentuk akan habis. Namun, jika air berada pada suatu tempat tertutup seperti gambar berikut ini, maka akan terjadi perbedaan. Nah, gambarnya seperti ini ya. Ini gambar air dalam tempat tertutup atau sistem yang tertutup. Ini airnya tidak dipanaskan. Nah, kalau ini air yang dipanaskan. Ini adalah keseimbangan air dalam bentuk cair, ini dalam bentuk cair dan dalam bentuk gas dalam sistem tertutup. Nah, ini sistem tertutup. Kira-kira apa yang terjadi? Ya, uap yang terbentuk tidak dapat melepaskan diri dan akan bertabrakan dengan air-air di permukaan dan akan kembali lagi pada cairan. Dengan kata lain, dia akan mengembun. Pada awalnya, kecepatan pengembunan rendah saat terdapat sedikit molekul uap air. Penguapan akan berlanjut dengan kecepatan yang lebih besar daripada pengembunan. Oleh karena itu, volume air akan menyusut dan molekul-molekul uap akan bertambah. Bertambahnya molekul-molekul uap mengakibatkan molekul-molekul tersebut saling bertabrakan dan bergabung dengan cairan. Pada akhirnya, kecepatan penguapan dan pengembunan akan sama. Keadaan ini di mana reaksi berlangsung terus-menerus dan kecepatan membentuk zat produk sama dengan kecepatan menguraikan zat pereaksi disebut kesetimbangan dinamis atau reaksi bolak-balik atau reaksi reversibel. Ada dua macam reaksi kimia, yaitu yang pertama reaksi irreversibel atau reaksi berkesudahan, yaitu reaksi yang berlangsung satu arah. Contoh, larutan HCl ditambah larutan NaOH terurai menjadi larutan NaCl plus air.
Nah, ini reaksinya berkesudahan, artinya kalau NaCl dan H2O terbentuk, dia tidak bisa kembali lagi menjadi HCl dan NaOH. Reaksinya udah selesai dengan terbentuknya NaCl dan H2O. Yang kedua, reaksi reversibel atau reaksi bolak-balik atau reaksi kesetimbangan, yaitu reaksi yang berlangsung dua arah. Artinya, setelah terbentuk hasil reaksi, segera produk akan terurai menjadi reaktan kembali. Nah, contohnya seperti ini. H2 plus I2 gas menghasilkan, tandanya bolak-balik ya, tanda ke kanan, dia menghasilkan 2HI gas ya. Kemudian 2HI gas ini akan terurai kembali menjadi reaktan, makanya arah panahnya terus ke kiri. Ini menjadi H2 plus I2. Ini namanya reaksi kesetimbangan atau reaksi bolak-balik. Keadaan setimbang. Reaksi reversibel berlangsung dalam sistem tertutup, berakhir dengan suatu kesetimbangan. Keadaan setimbang tidak ditandai oleh sifat makroskopik, yaitu yang dapat diamati yang tetap, tetapi secara mikroskopik, yaitu pada tingkat molekul reaksi berlangsung sehingga disebut reaksi kesetimbangan dinamis, di mana reaksi berlangsung dua arah dengan kecepatan yang sama. Laju reaksi ke arah kanan atau produk sama dengan laju reaksi ke arah kiri atau reaktan. Jadi pada keadaan setimbang itu terjadi kesetimbangan dinamis, yaitu pada saat laju reaksi produk sama dengan laju reaksi reaktan. Berdasarkan wujud zatnya, reaksi kesetimbangan dikelompokkan menjadi A. Kesetimbangan dalam sistem homogen, yaitu sistem kesetimbangan yang komponennya mempunyai wujud yang sama. Contohnya yang pertama, kesetimbangan dalam sistem gas-gas. Ya, contohnya seperti ini ya. Ini 2SO2 gas ditambah O2 gas menghasilkan 2SO3 gas. Berarti pada reaktan semua fasenya gas, pada produk juga fasenya gas. Berarti ini kesetimbangan homogen sistem gas. Yang kedua, kesetimbangan homogen dalam sistem larutan. Contohnya, nah seperti ini. NH4OH aki atau larutan NH4OH menghasilkan NH4 plus aki, larutan NH4 plus dan OH- aki. Jadi semua produk dan reaktannya adalah larutan. Ini namanya kesetimbangan homogen. Yang B, kesetimbangan dalam sistem heterogen, yaitu antara lain kesetimbangan dalam sistem padat gas. Contohnya, padatan CaCO3 setimbang menjadi CaOS plus CO2 gas. Berarti ini padatan dan gas ya. Kemudian contoh yang berikutnya, kesetimbangan dalam sistem padatan larutan. Contohnya padatan BaSO4 setimbang menjadi Ba2 plus aki ditambah SO4 2- aki. Berarti ada fase padatan juga ada fase larutan dalam produk dan reaktan. Kemudian yang ketiga, kesetimbangan dalam sistem larutan padatan gas. Contohnya CaHCO3 2 kali, CaHCO3 2 kali aki atau larutan CaHCO3 2 kali setimbang menjadi CaCO3S ditambah H2OL ditambah CO2 gas. Nah, ini pada fase reaktan aki, pada fase produk ada S, padatan, ada liquid, ada gas. Ini yang disebut dengan sistem kesetimbangan heterogen. Untuk sementara kita cukupkan sampai materi ini dulu ya, dan jalani hidup seimbang antara aktivitas dunia dan akhirat, karena itu akan mendekatkan kepada kesuksesan kita. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.